sejarah singkatnya, jadi api kayangan ini seperti apa ya Pak? Oh, sejarah singkatnya seperti ini Mas ya. Sekalian saya terangkan mulai dari awal sampai akhir ya. Ya. Ya, dari Ya, di pintu masuk kita membayar 7.500 untuk kemudian kita masuk ke sana. Saya coba zoom. Nah, di sana banyak anak-anak sekolah sepertinya yang berwisata. Kita akan parkir kemudian masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di Bojonegoro. Kalau kita bertanya sama warga lokal, warga Bojonegoro, destinasi wisata apa yang perlu dikunjungi setiap ataupun juga kalau kita ke Bojonegoro, jawabannya pasti Api Kayangan. Nah, saat ini saya sedang berada di area Api Kayangan untuk melihat ada apa aja sih memang di Api Kayangan itu dan seperti apa Api Kayangan. Oke, ini jalannya menuju ke Api Kayangan. Menurut informasi yang saya dapat sih, Api Kayangan itu api ataupun juga panas bumi yang keluar akibat gas ya. Tapi detailnya seperti apa nanti kita akan coba tanya-tanya dan lihat di dalam sana. Nah, kali ini kita sudah berada di area Api Kayangan. Di depan banyak anak-anak sekolah yang sepertinya study tour gitu. Ini pintu masuk tapi dari area dalam. Pintunya dibuka tuh lebih keren kayaknya. Tapi kita masuk lewat pintu samping situ. Kemudian sini kita lihat ada apa aja. Itu udah mulai kelihatan sih. Kuliner Tugu Keris Monumen Pertapaan Blue Kutuk Pohon Cinta, Pendopo Gazebo Musola. Ini keris ya, kayaknya dibuatan ya. Ini ada legendanya. Kita baca ya. Kayangan api atau api jalan menuju Kayangan di Desa Sedangharjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro adalah petilasan Ki Kriya Kusuma, nama samaran dari Empu Supagati, seorang empu pembuat keris di zaman Majapahit. Di tempat inilah Kriya Kusuma bertapa sambil menekuni profesinya sebagai ahli membuat keris. Keris buatannya yang terkenal adalah Dapur Jangkung Luk Telok Blongpo Gonjo. Gitu nggak ya cara bacanya? Oke, ini diresmikan sekitar tahun 2000 ya. Tahun 2000. Oke, kemudian ini monumennya, monumen keris, karena tadi katanya tuh ini tempat pertapaan. Kemudian kita ke sebelah kiri ada apa ya? Tadi saya coba tanya
sama penjaganya. Katanya sini buka 24 jam karena kalau malam itu lebih kelihatan. Jadi malam pun kalau ada yang mau masuk ya bisa aja gitu. Ini rumahnya Nyepi Kayangan Api ya. Makam atau apa ini? Tempat bersemedi. Kayaknya umum karena ada toilet. Ada pohonan tumbang. Ini masuk ke sini. Iya. Itu keluar ini kayaknya. Apa nih? Saung. Gazebo-gazebonya di belakang banyak. Ini tempat pertunjukan ya, kalau ada acara-acara mungkin. Nah ini ada gazebo atau rumah kecil gini. Atau nih buat apa ya? Buat pemanis atau memang ada legendanya? Enggak, kayaknya ini buat baru. Tempatnya bersih sih ya, ada toiletnya juga kelihatannya bersih gitu. Kemudian ini kayaknya kalau waktu liburan itu penuh sih, karena ini hari biasa aja banyak anak sekolah, ada sekitar 30 mungkin 40 orang di depan. Nah ini pusatnya nih, Api Kayangannya tuh ini. Kita nggak tahu boleh sedekat apa, tapi yang pasti cukup gede juga sih apinya. Cuma bakal lebih kelihatan emang kalau malam sih. Kalau malam bisa lebih kelihatan. Di tengah-tengahnya tuh kayak ada batu-batunya gitu. Kita coba lebih deket ya. Kelihatan gak sih? Nah gitu. Ini di tengah-tengah di area sini tuh kayak ada apa sih? Uap panas gitu. Dari jarak segini juga udah terasa sih hangatnya. Bahwa ini benar-benar stabil gitu panasnya ya. Kita coba lebih dekat lagi. Nah itu anak sekolah lagi tadi itu. Tidak kunjung padam. Untuk pembakaran besi, untuk dibuat pusaka. Beliaunya sebelum ada di sini, beliaunya ada di Karanggut, desa Karanggut sekarang. Di desa Karanggut, beliau nama sebagai kami besi untuk membakar pertanian, lalu pesan pusaka untuk membuat besi. Ini, jadi beliau ke sana, dari sana membawa api di sini jam 1 malam, selesai. Membawa api ke sini, membuat api yang ini untuk pembakaran pusaka. Jadi seperti ini. Ini sudah ratusan tahun yang lalu peninggalan Majapahit, namanya Api Kupon dan atau Kuno ya. Ini untuk pembakaran api alam, api abadi ini untuk pembakaran pusaka. Itu lagi ya, untuk pembuatan keris. Ini ya, oke. Hmm.
Ya, jadi api kayangan ini juga disebut dengan api abadi yang legendanya untuk digunakan oleh salah satu empu Kusumo ya, untuk pembuatan keris. Jadi legendanya api ini digunakan untuk membakar atau membentuk keris, dan tadi sih saya dengar sedikit-sedikit diambil apinya malam-malam dari sini untuk dibawa ke satu daerah malamnya jam 1 gitu, tadi sih saya dengar ya, karena guide-nya lagi nemenin anak-anak sekolah. Ini jauh udah terasa banget sih, kayaknya emang kalau lebih panas tuh lebih dekat ini nih, udah dibuat jarak gitu, kelihatan kayak apinya. Kalau malam mungkin lebih kelihatan, ini ada api. Saya coba dari arah sana ya, lebih kelihatan apinya. Kalau siang mungkin nggak begitu kelihatan nih. Dari sini mungkin kelihatan ya, dan agak-agak bau belerang gitu. Nah itu tuh ya. Nah ini ada lagi nih, apa ini, tempat semedi yang Ryokusumo untuk membuat pusaka. Mana Pak? Dari Bogor Pak. Oh Bogor, jauh sekali. Dari Bogor, iya. Jauh sekali. Iya, jalan-jalan. Oke, kita keliling lagi. Kita lihat-lihat lokasi yang lain. Nah, kalau dari sini kayaknya lebih kelihatan ya. Kelihatan ya? Kelihatan. Kalau di sini langsung sih kelihatan. Nah ini lebih kelihatan. Malam bakal lebih kelihatan. Coba keliling lagi sebelah sana. Tempatnya nyaman sih, adem gitu. Ini toilet. Kemudian dari sini aja udah terasa banget panasnya, hangat gitu. Ini nggak kebayang kalau ini ada di daerah dataran tinggi ya. Nah ini sih kayaknya bangunan tambahan untuk pengunjung. Kita ke belakang, ini ada toilet untuk difabel juga bisa. Kemudian ini, nah ini tagline-nya Bojonegoro, Pinarak Bojonegoro, rehabilitasi jembatan api kayangan. Logonya api-api kayangan. Kita ngikutin anak sekolah aja karena guide-nya lagi mandu anak sekolah, jadi kita ikutin sambil tipis-tipis dengerin. Kalau kalian dari Jakarta datang ke sini naik kereta, turun di stasiun Bojonegoro. Di Bojonegoro itu sekitar 1 jam kayaknya, 1 jam ke sini. Naik kendaraan umum, naik kendaraan pribadi ataupun juga naik ojek mungkin. Kalau ojek 50 ribuan. Kalau Grab nggak ada Grab di sini. Mungkin ada ngantar, tapi kalau pulangnya nggak ada. Saya aja tadi pinjam motor. Ini bau belerang sih, bau belerang. Apa ini namanya? Iya Bu. Ini apa Bu? Namanya Bu yang ini? Air blue kutub. Oh belerang ya. Ini apa namanya, pohon cinta ini?
Yang disebut pohon cinta ini, tadi saya dengar katanya ini adalah pintu masuk atau pintu awal ketika yang kusumo atau orang yang membuat pandai besi ataupun yang membuat keris itu ya masuk ke hutan belantara. Kalau kita lihat sih pohonnya ini nyambung, jadi ini akar kan, ini akar masuk ke atas, tumbuh ke atas, tapi di sininya lagi tuh akar gitu. Itu kalau fenomena, nama ilmiahnya apa ini saya kurang ngerti, tapi baru aja ngelihat dari akar masuk akar lagi gitu. Bukan cuma nempel ya, ini tuh akar gitu, dan ini juga akar dua-duanya. Di sana tuh ada kayak kursi-kursi dua, banyak sih kursi-kursi. Oke. Saung-saung kayaknya buat kalau hari Minggu mungkin banyak yang berlibur main ke sini. Ada tugu keris atau monumen keris. Kemudian yang kedua itu ada apa disebutnya, semacam saung gitu, tapi kayak tempat untuk pertunjukan gitu, mungkin kalau ada hiburan. Terus ketiga itu ada tempat petilasan untuk bertapanya yang sumo ya tadi. Kemudian ada tempat menyuci kerisnya, dan yang paling utama tadi ada tempat untuk membakar atau pembentukan keris gitu. Oke, itu saja yang bisa saya ceritakan dari api kayangan atau api abadi yang ada di Bojonegoro. Kapan-kapan kalau teman-teman mau main di sini, saya sarankan bawa kendaraan pribadi ya, karena nggak ada, mungkin Grab ada kalau dari stasiun, tapi dia baliknya tuh agak sulit kecuali dia mau nungguin. Harga tiket masuk 7.500, parkiran mungkin sekitar 2.000 atau 3.000 ya, total 10.000 lah untuk bisa mengetahui api kayangan. Perlu ditanyakan, monggo. Pak, sejarah singkatnya, jadi api kayangan ini seperti apa ya Pak? Oh, secara singkatnya seperti ini Mas ya. Sekalian saya terangkan mulai dari awal sampai akhir ya. Ya. Dari beliaunya namanya Empu Supo ya, nama asli Empu Supo. Di situ ada legendanya juga, nanti bisa dilihat ya, dibaca di situ. Nama asli Empu Supo. Empu Supogati Mas ya. Empu Supogati. Empu Supogati, beliau nyamar sebagai pandai besi di desa Karangjuet, sekitar 2 kilo dari sini, 2 sampai 3 kilo. Nah, beliau di sana nyamar sebagai pandai besi, tahu pandai besi Mas ya? Iya tahu. Ya, untuk membelat alat pertanian segala macam. Nah, beliau nyamar sebagai pandai besi, nyamar ganti nama Kriyo Kusumo. Kriyo Kusumo. Di situ berarti itu nama samaran ya? Nama samaran, tapi yang dikenal juga nama samaran, nama aslinya Kriyo Kusumo. Kriyo Kusumo. Lah beliau pergi ke hutan belantara ini, itu pun belum ada satu orang masuk ya. Beliau ke sini untuk bertanpa, dipesan pusaka untuk membuat keris. Jadi pusakanya dapur jangkung lo telu belum kok genjo itu. Yang di belakang itu. Simbolnya di belakang itu. Nah, itu beliaunya ke hutan ini gunanya, jadi tujuannya untuk membuat keris. Dan api ini membawa dari desa Karangjuet tadi. Jadi membuat perapian untuk pembongkaran pusaka. Iya. Nah, di samping itu beliau di sini sambil bertapa untuk mengisi yoninya atau ilmunya. Hatamnya ya. Hatamnya. Terus beliaunya di sini enggak mati Pak, muksa ya. Muksa. Jadi di sini tidak ada makamnya. Tidak ada makamnya. Kalau ingin ketemu sama beliaunya melalui meditasi. Oh iya. Meditasi. Beliau membuat perapian di pelataran ini sampai sekarang ini sudah ratusan tahun zaman Majapahit ya, peninggalan Majapahit. Soalnya kan beliaunya prajurit Majapahit yang dipercaya sesepuh Majapahit.
karena lebih ilmunya Iya. untuk membuat keris itu. Dan keris yang di hasil karyanya Hasil bisa karyanya dilihat di mah, mana, Pak? ini satu ini, iya ini yang kelihatan. Oh, ini ya, Nah, jadi itu pun semua gaib Mas. Oh Nah, iya. di sini gudang pusaka Mas. Kalau punya indera keenam ada yang biku Mm-mm. bisa melihat. Oh bisa ya. Sini gudang pusaka. Kalau yang sana tempat untuk penyucian Oh, ya. di sana untuk penyepuan, bukan Penyepuan ini ya? ya. Penyepuan ya sehabis dibuat jadi Dimasuk ke air blue kutuk. Di baratnya ada pohon cinta, di situ Iya. ada pintu gerbang. Iya. Jadi pintu gerbangnya yang si Priyokusumo atau yang Subo. Oh iya. Itu ada pohon cinta, itu beda pohon, yang satu pohon Nogosari, yang satu pohon yang sebelah kiri Oh pohon. itu dua pohon yang Dua pohon menyatu jadi ya? satu Iya, menyatu. iya, Itu pun beda pohon. Iya. Yang sebelah kiri pohon serut, yang Iya, serut iya. kayak gitu ya. Iya. Yang sebelah kanan pohon Nogosari ketemu di tengah-tengah. Baik. Itu pintu gerbang yang Priyokusumo. Iya. Allah alam, Allah alam alam. ya. Ya. Karena orang ini ilmunya Iya. yang membuat ya. Dengan legenda ya Pak. Itu di sana ada Pak Rangga, terima kasih ya Pak ya. ya,